Halo sahabat profesionals, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan Eva, dan kali ini kita masih terhubung secara virtual atau online dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung aja nih kita sapa, yaitu Bapak Kusuma Adisaputra. Halo Pak Kusuma, apa kabar Pak? Kabar baik dan sehat selalu. Oke Pak Kusuma, sebelum kita masuk ke topik kita nih ya Pak ya, boleh dong Pak di-sharingin ke sahabat profesional nih mengenai profil dan juga aktivitas Bapak sehari-hari. Untuk saat ini aktivitas saya sehari-hari adalah coaching dan training, khususnya untuk para managers ya, yang membutuhkan skill coaching ya, dan juga membutuhkan coach eksternal untuk membantu mereka mengeluarkan potensi terbaik mereka. Oke, terima kasih banyak Pak Kusuma. Kita masuk aja ya Pak ya ke materi kita kali ini. Kita akan membahas mengenai maximizing sales team performance through coaching. Through coaching nih Pak ya. Nah, Pak Adi, boleh dong Pak dijelasin apa sih Pak yang dimaksud dengan sales coaching itu? Apa bedanya juga Pak dengan sales training? Mohon penjelasannya Pak, silakan. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ya oleh teman-teman sales manager. Apa bedanya sebenarnya sales training, sales coaching, dan bahkan mentoring ya. Sebagai seorang sales manager yang efektif tentunya harus tahu perbedaan dari 2 atau 3 alat pengembangan ini ya, karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Untuk sales training sendiri adalah satu aktivitas development untuk para salesperson yang bertujuan untuk menutupi kesenjangan skill maupun pengetahuan yang dimiliki oleh para salesperson. Jadi contohnya kalau seorang salesperson membutuhkan skill konsultatif selling ya, dan sebelumnya dia belum pernah mengetahui apapun mengenai konsultatif selling, maka solusinya adalah diberikan training ya. Dan contoh yang lain misalnya product knowledge ya, baik untuk salesperson yang baru gabung di perusahaan maupun juga apabila ada produk-produk baru, maka tentunya diperlukan yang namanya training untuk product knowledge. Jadi intinya untuk training itu adalah satu program pengembangan yang ditujukan untuk menutup gap dari sisi knowledge dan skill. Adapun mengenai coaching, mungkin kita sedikit bahas mengenai mentoring dulu kalau nggak keberatan ya Mbak Nastiti, karena 3 hal ini penting sekali. Untuk mentoring sendiri adalah apabila seorang salesperson dirasa masih kurang pengalamannya ya, maupun kurang dari sisi kematangannya ya. Nah, ini bisa cepat ditutupi oleh sales manager dengan melakukan mentoring. Mentoring itu adalah satu program pengembangan di mana sales manager itu berbagi pengalaman-pengalamannya ya, kebijakan-kebijakannya, wisdomnya ya, kegagalannya, keberhasilannya dan sebagainya, sehingga dari situ salesperson dengan cepat untuk belajar ya. Jadi bicara dengan mentoring adalah untuk membantu menutup kesenjangan dari sisi pengalaman dan kebijakan. Nah, untuk coaching sendiri, ini yang menarik gitu. Kalau misalnya seorang salesperson, gambarnya begini, kalau misalnya seorang salesperson sudah mempunyai skill yang bagus, knowledge yang bagus, diperoleh dari training-training yang diberikan perusahaan, ya. Kemudian juga proses mentoringnya juga dilakukan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terbaik, ya. Nah, tapi di lain pihak, performance yang diharapkan dari seorang salesperson itu belum kunjung tiba, gitu. Anaknya udah pintar, udah punya knowledge, udah punya skill, udah dikasih mentoring, tapi sales targetnya nggak masuk-masuk juga gitu. Nah, kemungkinan ini ada satu
apa istilahnya ya, pemikiran, perasaan, emosional maupun keberanian yang masih menghambat yang bersangkutan untuk bisa perform. Oleh karena itu diperlukanlah yang namanya sales coaching. Ya, diperlukanlah namanya coaching untuk membantu salesperson untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ya, jadi misalnya nih kalau ada seorang salesperson udah mendapat training konsultatif selling, dia udah dibekali skill bertanya gitu ya kepada pelanggan untuk mengarahkan nanti kepada rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pada saat pelatihan dia sudah menunjukkan skill yang bagus, role play-nya oke, ya. Tapi begitu ketemu dengan pelanggan yang betulan gitu ya, yang beneran, tiba-tiba diam 1000 bahasa gitu ya, tiba-tiba skill itu nggak keluar gitu. Nah, otomatis sales manager bertanggung jawab atau bertugas untuk melakukan coaching, untuk melihat apa sih yang mendorong dia sebegitu takutnya kepada kepada pelanggan, sehingga skill-skill yang udah dipelajari begitu di hadapan pelanggan kok nggak keluar gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau coaching itu membantu salesperson untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dirinya, ya, baik dari mungkin keyakinannya, ya, perasaannya, emosionalnya, yang menghambat dia untuk menunjukkan atau meraih kinerja yang bagus. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, ada yang ingin kami ketahui lagi nih Pak. Mengapa sih Pak sales coaching itu sangat penting untuk mengembangkan potensi dan performance dari tim sales itu sendiri? Nah, sales coaching penting sekali untuk pengembangan performa tim sales karena biasanya salesperson itu masalahnya sebenarnya bukan di skill atau di knowledge, ya. Karena untuk skill, knowledge itu bisa dengan mudah diberikan oleh perusahaan atau mereka juga bisa cari training di luar atau di dalam perusahaan, ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang menawarkan program training untuk selling, untuk negosiasi, untuk presentasi, dan sebagainya. Jadi dari sisi skill, seringkali sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya bagaimana skill itu kemudian diterapkan di dalam kehidupan nyata gitu. Karena apa yang mereka pelajari di kelas pada saat lagi training, umumnya kan karena kelas sifatnya singkat ya Mbak ya. Jadi hanya mungkin 2 hari gitu. Otomatis studi kasus yang dibahas pun terbatas gitu. Dan kadang-kadang atau seringkali studi kasus itu seringkali berbeda dengan apa yang mereka temui di lapangan. Misalnya karakteristik pelanggan yang dia hadapi itu berbeda dengan apa yang dia pelajari di kelas ya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah dukungan dari sales manager untuk melakukan sales coaching gitu. Jadi pada saat mereka mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari di kelas, ya, nah mereka kemudian didampingi oleh sales manager dalam istilahnya kunjungan bersama, joint visit, ya. Nah di joint visit itulah kemudian sales manager melakukan sales coaching, seperti yang saya gambarkan di awal, ya. Jadi dia sudah belajar mengenai bagaimana misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada pelanggan atau yang merekomendasikan produk kita secara efektif gitu. Tapi somehow semua skill itu nggak keluar. Nah, tugas sales manager adalah melakukan coaching, ya, menggali apa sih ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran atau mungkin mental block atau faktor emosional yang menghambat dia untuk mengeluarkan semua skill yang sudah dipelajarinya, ya. Itu satu. Umumnya kalau kita bicara sales coaching, mayoritas memang belajar banyak terkait dengan skill development, ya. Ada juga sales coaching yang terkait dengan perencanaan bisnis atau yang sifatnya strategik, ya. Misalnya pada saat dia melakukan perencanaan bisnis tahunan, ya, bagaimana dia berencana mengembangkan bisnis di pelanggan tertentu, ya. Sales coaching pun bisa dilakukan oleh sales manager, ya. Jadi dengan sales coaching itu kemudian gagasan-gagasan yang dimiliki oleh
salesperson itu didorong untuk keluar oleh sales manager ya, sehingga diharapkan nanti kemudian solusi-solusi yang keluar itu lebih kreatif gitu. Kemudian bisa juga yang terkait dengan career development ya. Karena karir di sales ini relatifly unik mungkin dibanding karir di departemen yang lain ya. Ada rotasi-rotasi mungkin yang terkait dengan penanganan pelanggan, atau juga kadang-kadang rotasi yang sifatnya teritorial. Misalnya saya sekarang bertugas di Jakarta, kemudian nanti saya akan dipindahkan ke Surabaya, ke Makassar dan sebagainya. Nah, ini pun membutuhkan satu proses sales coaching ya. Bagaimana kemudian sales manager membantu salesperson menangani kekhawatiran-kekhawatiran ya pada saat perpindahan itu terjadi gitu. Jadi itu pentingnya sales coaching kurang lebih di dunia sales untuk meningkatkan kinerja salesperson. Oke, terkait dengan sales coaching nih Pak ya, apa dan bagaimana sih Pak peran yang diharapkan dari seorang sales leader itu? Oke, nah peran yang diharapkan seorang sales leader, jadi mungkin saya gambarkan gini, kalau kita bicara sales coaching itu setidaknya ada tiga aspek ya. Aspek yang pertama itu adalah seorang sales manager perlu paham dulu apakah coaching itu, apa yang dimaksud dengan coaching itu. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi, karena seringkali yang kita dengar kalau udah bicara coaching, sering banyak salesperson tuh langsung gemeteran gitu ya. Mau di coaching sama sales manager nih, jangan-jangan mau dimarahin habis-habisan nih gara-gara nggak achieve target gitu ya. Nah, sejatinya coaching bukan seperti itu. Justru coaching itu memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada salesperson ya untuk mengeluarkan semua gagasannya, mengeluarkan semua idenya ya. Sehingga diharapkan nanti dia bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Tugasnya seorang sales manager dalam coaching adalah mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan penggalian ya, juga pertanyaan refleksi-refleksi, mengajak si salesperson melakukan refleksi mengenai apa yang sudah dipikirkannya, apa yang dilakukannya sekarang ini sudah benar atau masih ada yang bisa digali lagi ya. Jadi itu nomor 1 coaching. Ya, nomor 2 kalau udah tahu mengenai sales coaching, yang kedua adalah seorang sales manager perlu tahu bagaimana cara melakukan coaching, ya. Jadi skill ini perlu ada juga, dan ini menarik sekali ya. Dalam satu riset di Sales Executive Council itu dikatakan bahwa salah satu faktor pembeda antara sales manager yang unggul dengan sales manager yang biasa-biasa aja adalah sales manager yang unggul mengalokasikan banyak waktu untuk melakukan coaching dan mentoring, ya. Oleh karena itu skill perlu diasah nih dari sisi coaching. Namun di lain pihak, riset itu juga menunjukkan bahwa ternyata coaching ini memiliki skill index yang paling rendah di antara skill-skill lain yang dimiliki seorang sales manager. Ya, seperti misalnya strategic skill, business planning, product knowledge, customer knowledge. Mereka semua udah hebat di situ. Tapi begitu bicara sales coaching, skill-nya paling rendah. Nah, ini menjadi tentunya opportunity buat kita semua untuk meningkatkan skill kita di coaching. Ya. Yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah kalau udah punya coaching skill, kita juga seorang sales manager perlu punya mindset sebagai seorang coach. Ya. Pola pikir sebagai seorang coach. Apa pola pikir seorang coach? Yaitu nomor 1, mereka selalu beranggapan bahwa semua anggota timnya, semua salesperson-nya itu punya potensi ya untuk mengatasi masalahnya sendiri untuk bisa berkinerja dengan maksimal ya. Mereka punya pengalaman, mereka punya pendidikan, mereka punya keterampilan sebagainya, dan sales manager itu harus menekankan hal itu sehingga yang mereka lakukan pada saat coaching adalah menarik itu semua, ya, mengeluarkan itu semua sehingga itu semua bisa digunakan mereka untuk perform. Ya. Yang kedua, sebuah coaching itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya trust. Oleh karena itu,
yang tidak kalah penting, menjadi seorang coach itu harus mampu membangun semacam kepercayaan ya antara atasan dengan anak buah gitu. Karena kalau misalnya kepercayaan itu tidak terjalin, sulit bagi atasan atau sales manager untuk melakukan coaching karena tidak akan ada keterbukaan. Sedangkan di lain pihak, sebuah percakapan coaching yang efektif itu membutuhkan adanya keterbukaan ya. Keterbukaan dan kemauan si sales manager itu juga untuk memahami salesperson-nya secara utuh. Karena setiap orang pada dasarnya tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga dia punya kekurangan-kekurangan, dia punya kekhawatiran, dia punya kerentanan. Dan itu semua harus bisa diterima seorang sales manager dengan baik ya, tanpa adanya pretensi buruk gitu. Karena kadang-kadang ya banyak salesperson tuh takut untuk terbuka ke sales manajernya karena nanti takut dibilang nggak mampu lah segala macam gitu. Padahal justru penting bagi seorang sales manager untuk tahu bagian mana yang salesperson-nya mampu, bagaimana yang salesperson-nya perlu dibantu. Oke Pak Adi, mengingat tadi kan penting banget ya Pak ya, sales coaching dilakukan ya Pak ya, untuk mengembangkan potensi sales team itu. Bagaimana sih Pak sebaiknya sales coaching itu dilakukan? Mungkin dari frekuensinya, dari rentang waktunya, dan lain-lain. Ya, untuk sales coaching sendiri itu bisa dilakukan dengan 3 pendekatan sebenarnya ya, saya istilahkan seperti itu. Pendekatan yang pertama adalah coaching yang bersifat formal. Jadi formal ini diagendakan ya, kemudian waktunya dialokasikan ya, baik di kantor maupun pada saat kunjungan bersama ke lapangan ya, atau ke pelanggan, baik sebelum bertemu dengan pelanggan maupun sesudah bertemu dengan pelanggan ya. Strukturnya itu cukup bisa lebih lebih terstruktur saya kira ya, bukan lebih terstruktur tapi lebih diagendakan lah. Jadi ada jadwalnya, ada durasi waktunya, setengah jam kah atau 1 jam kah gitu ya. Nah itu yang sifatnya formal. Ada juga sales coaching yang sifatnya informal. Jadi informal itu adalah ya pada saat di situasi kantor ya, tiba-tiba mungkin ada permasalahan yang perlu diskusi ya. Kemudian baik dari salesperson mendatangi sales manager atau sales manager mendatangi salesperson, mendiskusikan satu masalah ya yang terkait dengan pelanggan kah atau yang lainnya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan coaching ya, sifatnya informal. Jadi tidak terjadwal dan waktunya juga tidak durasi waktunya tidak ditentukan gitu. Nah, yang ketiga yang gak kalah penting itu adalah bagaimana seorang sales manager itu juga berusaha sebisa mungkin untuk setiap interaksi dia dengan timnya itu menggunakan skill-skill coaching ya. Biasanya kan mungkin kalau seorang manajer ya maunya tuh ngomong terus gitu ya, ngomong terus, kasih saran, kasih perintah gitu, terus kemudian anak buahnya dengerin aja ya, terus siap laksanakan gitu. Nah sekarang kalau udah belajar coaching, tentunya porsinya diseimbangkan ya. Sebagai manajer tentu pasti harus memberikan arahan, memberikan saran, pertimbangan dan sebagainya. Tapi diseimbangkan juga dengan dia juga banyak bertanya kepada anak buahnya ya. Apa yang sudah dilakukan, bagaimana apa yang sudah bisa dipelajari dari proyek ini atau dari tahap-tahap ini dan sebagainya. Jadi menyeimbangkan antara memberi saran dan juga mendengar gitu. Nah ini yang ketiga yang gak kalah penting, sehingga harapannya apabila 3 hal ini bisa dilakukan oleh seorang sales manager, mudah-mudahan nantinya akan membentuk yang namanya budaya coaching. Budaya coaching ini penting karena di situ nanti ada keterbukaan yang dibangun, rasa saling percaya ya. Kemudian anak buah bisa lebih merasa diberdayakan, diberikan kesempatan untuk mencoba dan sebagainya. Dan itu tentunya akan sangat positif sekali dan mendukung pencapaian kinerja. Oke Pak Adi, dari tadi saya sudah bertanya terus nih ya. Kita mau ada iklan sebentar boleh ya Pak ya?
Sahabat Professionals, jika sahabat Professionals menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat Professionals lainnya. Oke Pak, selain hal-hal tadi nih Pak ya, apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk mulai melakukan sales coaching? Apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai sales coaching ya? Nomor satu, pastikan dahulu sales manager sudah menguasai skillnya ya. Jadi hati-hati jangan sampai melakukan coaching tanpa dibekali training dulu. Jadi sebisa mungkin lakukan training ya. Bicarakan hal ini dengan manajemen, apakah training bisa dilakukan secara internal atau juga memanggil trainer dari luar ya, sehingga pada saat melakukan coaching itu bisa sesuai dengan harapan, itu yang nomor satu ya. Yang kedua, kalau manajer sudah mendapatkan training soal coaching, dia juga perlu menyampaikan apa sih coaching itu kepada timnya ya, supaya sama-sama punya pemahaman bicara soal coaching apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai baru belajar coaching, pulang dari training terus langsung duduk sama-sama nanya-nanya, jadi nanti anak buahnya bingung, ini bapak saya kenapa nih tiba-tiba, manajer saya kok tiba-tiba begini, biasanya nggak begini gitu ya. Nah, itu perlu dijelasin dulu. Teman-teman, saya minggu lalu baru ikut training coaching gitu ya. Jadi coaching itu adalah satu proses penggalian kreativitas untuk memaksimalkan potensi-potensi Anda semua. Ya, dan sebagai coach nanti tugas saya adalah memberikan banyak pertanyaan penggalian ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk Anda semua, dan jawaban itu juga untuk Anda semua. Ya, sehingga nanti diharapkan Anda bisa memecahkan masalah Anda sendiri gitu. Sehingga nanti Anda bisa mandiri ya, jangan dikit-dikit saya yang pecahin, dikit saya yang pecahin gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, timnya juga harus tahu coaching itu apa gitu ya. Yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah jadwalkan ya. Kapan sesi coaching formal dilakukan ya. Bisa pada saat lagi kunjungan ke pelanggan, atau bisa sebulan sekali. Biasanya ada sesi one on one ya, sesi tatap muka one on one. Kalau sekarang mungkin tatap layar ya via online, bisa dilakukan sebulan sekali. Kemudian juga bisa dilakukan pada saat lagi evaluasi kinerja, biasanya di tengah tahun atau di akhir tahun. Oke Pak, dalam pelaksanaan sales coaching itu sendiri Pak, hal apa saja sih yang perlu menjadi perhatian dari seorang sales coaching ini? Hal apa saja yang perlu mendapat perhatian ya untuk melakukan sales coaching ya. Nomor satu, yang pasti adalah saya ulang tadi yang saya sampaikan, perlu dibangun kepercayaan dahulu antara sales manager dan timnya ya. Kalaupun ada masalah-masalah kepercayaan ya, perlu untuk dibereskan dulu masalah-masalah kepercayaan tersebut ya. Dan perlu juga untuk dibicarakan secara terbuka ya gitu, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ganjalan-ganjalan itu bisa hilang ya. Yang kedua, situasi dan kondisinya perlu kondisikan sedemikian rupa ya. Jadi pastikan, karena coaching itu sifatnya kan rahasia ya. Jadi jangan sampai, karena kalau kita udah bicara coaching kan kita nggak hanya bicara soal gagasan-gagasan gitu, tetapi juga perasaan-perasaan, emosi ya, kemudian intuisi, motivasi dan sebagainya yang menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kan perlu ruang yang rahasia ya. Jadi dari sisi sales manager menjamin kerahasiaan, yang kedua juga situasinya, mungkin ruangannya pastikan juga kedap suara ya, tidak terdengar oleh orang lain ya. Kalaupun kita online seperti ini, Zoom ya, pastikan hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang ikut serta gitu. Oke, terima kasih Pak
Kusuma untuk penjelasannya. Nggak terasa Pak, itu udah di pertanyaan terakhir kita. Ini mau masuk lagi ke pertanyaan penutup di sesi kali ini antara Eva dengan Bapak. Mungkin nih Pak, ada nggak sih Pak tips yang Bapak dapat berikan, mungkin Bapak bisa share ke sahabat profesionals terkait dengan sales coaching ini? Silakan ya Pak. Ya, tips yang sederhana adalah jangan ragu-ragu untuk terus mencoba coaching, ya. Seringkali yang jadi persoalan itu adalah banyak sales manager udah ikut training coaching, ya. Terus kemudian karena takut gagal, takut salah nanya, atau takut proses coachingnya nggak benar, terus kemudian dia tidak lakukan gitu, sehingga trainingnya kemudian menjadi sia-sia, ya, hanya menjadi tumpukan buku saja gitu. Nah, jangan ragu-ragu untuk salah, ya. Kuncinya adalah sebenarnya poinnya adalah di coaching itu bukan skillnya atau bukan pertanyaannya yang hebat gitu, ya, tetapi kehadiran seorang sales manager yang 100% gitu, itu yang paling dihargai oleh seorang salesperson gitu. Nah, ini sering terjadi di pengalaman saya, ya. Di awal-awal saya belajar coaching, saya coba terapkan ke tim sales saya gitu. Banyak yang sampai istilahnya terharu, ya, menitikan air mata kadang-kadang gitu, karena mereka merasa dulu-dulu biasanya kalau dari manajemen itu tidak istilahnya kebanyakan lebih top down, ya. Jadi tim itu seperti kurang untuk diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan-gagasannya, pandangannya, ya, kekhawatiran dan sebagainya. Begitu saya baru belajar coaching dulu, ya, saya coba terapkan dan saya mendengar dengan seksama apa yang mereka katakan, dan itu efeknya sangat luar biasa gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, ya, namanya skill, mungkin di awal kita ada kesalahan-kesalahan, biarkan saja, ya, karena inti dari coaching itu adalah kehadiran kita yang 100%. Kita mendengar mereka, ya, kita merespon apa yang mereka katakan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, itu yang lebih penting. Oke, ya. Terima kasih Pak Kusuma untuk penjelasannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesionals yang mendengarkan dan menyaksikannya, ya Pak, ya. Amin, amin. Sahabat profesionals, jika sahabat profesionals baru pertama kali menyaksikan video dari Connecting Time, jangan lupa untuk di-like semua video kami, di-share juga ke sahabat profesional lainnya agar mendapat insight dari video-video yang kami tayangkan, dan juga di-subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sahabat profesional, jika sahabat profesional ingin memberikan masukan untuk topik-topik selanjutnya nih di video kami, boleh langsung ketik saja di kolom komentar di bawah sini. Dan jangan lupa juga yang ingin memberikan komentar atau masukannya mengenai video-video kami, boleh juga di-share, ya, di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye. Nah, terima kasih.